Halo, salam saudara dan selamat Hari Kemerdekaan. Ya, hari ini adalah hari Kamis tanggal 17 Agustus tahun 2023. Negara kita memperingati kemerdekaan pada hari ini. Baik, dalam pelajaran di hari Kamis ini, pelajaran sekolah sahabat kita berjudul kebaikan dan bukan kepahitan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajari kami untuk mengerti firman-Mu pada pelajaran sekolah sahabat di hari ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kalau kita mengamati pelajaran di hari Kamis kemarin, penulis sekolah sahabat mengutip Efesus 4 ayat yang ke-30 yang berbunyi demikian. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi dalam ayat yang ke-30 ini bicara bagaimana Roh Kudus memeteraikan orang-orang yang nantinya akan diselamatkan. Dan saat lanjut kepada pelajaran hari Kamis, penulis mengutip ayat sesudahnya, yaitu Efesus 4 ayat yang ke-31 dan 32. Seolah dia mau mengatakan bahwa sebagai seseorang yang nantinya dimeteraikan oleh Roh Kudus hingga kepada hari penyelamatan, ayat yang ke-31 sampai 32, penulis sahabat memberikan petunjuk kepada kita bagaimanakah seseorang yang diselamatkan itu harus menjalani kehidupan mereka. Di dalam ayat yang ke-31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikianlah pula segala kejahatan. Jadi di sini disebutkan ada beberapa hal yang harus dibuang, saudara. Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan juga fitnah yang kemudian ditutup dalam ayat ini, itu semua adalah segala kejahatan. Kalau kita perhatikan, semuanya haruslah dibuang. Tidak dikatakan oleh Paulus ini haruslah dikikis secara bertahap-tahap. Ya memang pada akhirnya seseorang yang mungkin punya sifat amarah, untuk dia benar-benar menjadi seorang yang penyabar, pada prosesnya mungkin dia akan secara perlahan membuang rasa marahnya. Tapi inti yang Paulus mau katakan adalah segala hal ini biarlah dipergumulkan oleh setiap orang yang telah diselamatkan untuk membuangnya. Karena sifat-sifat ini dikatakan sebagai kejahatan. Dan mengenai kata fitnah, kita mungkin sering mendengar membunuh lebih baik daripada memfitnah, atau memfitnah lebih kejam daripada membunuh. Kalau saya mau katakan memfitnah lebih kejam daripada tidak memfitnah. Jadi kita jangan bandingkan kejahatan dengan kejahatan yang lain, seolah satu kejahatan itu ada kejahatan lain yang lebih buruk. Jadi daripada melakukan kejahatan yang paling buruk, mungkin melakukan kejahatan yang keburukannya di bawah levelnya. Tidaklah demikian. Rasul Paulus mengatakan sekali lagi dalam ayat ke-31, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah haruslah dibuang. Karena pada dasarnya ini yang menghalangi sebuah persatuan dalam keluarga, di dalam keluarga, di dalam jemaat. Ini yang menghalangi sebuah persatuan. Dan kemudian ayat yang ke-32 dikatakan, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Setelah membuang segala hal yang jahat tadi, yaitu kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, Rasul Paulus menganjurkan dan menasihatkan, hendaklah kita sebagai seseorang yang telah diampuni, untuk menunjukkan sikap ramah, lalu kasih mesra, dan juga saling mengampuni. Dasarnya adalah karena Tuhan telah mengampuni kita. Yesus satu kali pernah mengatakan, atau ayat Alkitab pernah mengatakan, apa yang telah kamu terima cuma-cuma dari Allah, berikanlah pula kepada orang lain dengan cuma-cuma. Tuhan mengampuni kita, biarlah kita juga menunjukkan sebuah roh pengampunan yang sama. Tuhan ramah, Tuhan mengasihi kita, biarlah kita menunjukkan sifat ramah dan kasih yang sama pula kepada orang-orang di sekitar kita. Biarlah sebagai orang yang dimeteraikan oleh Roh Kudus hingga kepada hari penyelamatan, kita membuang segala hal yang jahat, yaitu kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, dan menggantinya dengan sikap ramah, kasih mesra, dan saling mengampuni, karena Tuhan pun telah berlaku hal yang sama bagi kita. Tuhan memberkati kita. Shalom, saudara.